complement itu pelengkap ya. Hanya untuk melengkapi kalimat aja biar jelas. Nanti saya kasih contoh ya biar lebih jelasnya. Sekarang masuk ke kalimat negatif. Kalau kalimat negatif itu subjeknya tetap ya subjek di awal, terus don't atau doesn't. Don't atau doesn't. Artinya tidak gitu ya, don't, doesn't. Terus verb 1 ya. Lu nggak ada SES-nya lagi ya? Nggak ada. Jadi ketika ada don't atau doesn't, S itu udah hilang. Udah hilang. Baru dikasih pelengkap. Siapa yang pakai don't, siapa yang pakai doesn't? Jadi ketika subjeknya I, you, they, we pakai don't. I, you, they, we pakai don't. Sedangkan she, he, it pakai doesn't ya. Sedangkan she, he, it pakai doesn't. Oke. Sekali lagi ya. Jadi I, you, they, we itu pakai don't. Sedangkan she, he, it pakai doesn't. Ini saya tulis gini ya teman-teman. Doesn't. That's it. Oke, berarti kalau subjeknya you misalnya, berarti ya you don't. Subjeknya she, berarti she doesn't. Oke ya, itu kalau kalimat negatif. Sekarang kita masuk ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Diawali dengan do atau does. Do atau does, kemudian subjek, terus verb 1, terus complement. Do atau does, subjek, verb 1 atau complement. Nah, siapa yang pakai do? Ya, itu tadi ya yang I, you, they, we itu pakai do. Siapa yang pakai does? Ya, she, he, it itu pakai does. Pokoknya kalau do itu I, you, they, we. Don't, I, you, they, we. Kalau does atau doesn't itu she, he, it ya. That's it. Coba dong dikasih contoh gimana sih kalimatnya ya. Misalnya kalimat positif, negatif, sama interrogatif. Oke. Misalnya kalimat positif dulu ya. Misalnya gini ya. Mereka gitu ya. Berarti they ya. They. Mereka pergi ke Singapura gitu ya misalnya. Mereka pergi ke Singapura setiap mereka pergi ke gini aja deh. Mereka pergi ke sekolah. Nah, mereka pergi ke sekolah setiap hari, misal ya. Ini misal aja ya. They, subjeknya they. Terus verb 1 ya. Pergi itu go. They go ke sekolah ya. They go to school setiap hari, every day. They go to school every day. Subjeknya they, verb 1-nya go, pelengkapnya yaitu tadi to school every day. Jadi kalau nggak ada pelengkap itu kurang kalimatnya ya. Cuman mereka pergi. Ya bisa sih jadi kalimat mereka pergi, tapi kan nggak jelas ya pergi kemana, oke, kapan. Nah kalau ada seperti ini kan jelas. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. Kalimat negatifnya berarti ya they don't ya. They don't. They don't. Pakai don't ya karena subjeknya they. They don't go to school every day. They don't go to school every day. Mereka tidak pergi ke sekolah setiap hari. Kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanya, dahulukan dulu do atau does-nya. Karena kita menanyakan mereka, mereka itu they, ya berarti kita pakai do ya. Do they go to school every day? Do they go to school every day? Apakah mereka pergi ke sekolah setiap hari? Kalau yes, berarti ya yes they do gitu ya. Yes they do. Kalau no, no they don't. No they don't. Itu namanya kalimat verbal, teman-teman. Do you understand? Ada pertanyaan sampai sini? Verbal dulu kita. Coba. Ada pertanyaan nggak di verbal? Is it clear? Apakah sudah jelas, teman-teman? Aku mau tanya. Boleh, sister, silakan. Ya kan tadi yang it itu kalau tunggal ya,
it. Kalau misal bendanya jamak itu jadinya they atau gimana? They, jadinya Oh they. iya. Iya, Ya, iya. jadi they itu mereka itu maksudnya bisa orang, bisa benda ya. Oh iya. Yes. Ya, makasih kok. Oke, you're welcome. Oke, Bro Maulana silakan. Mengenai ini imbuhan s ya. Hmm. Tadi kan go itu tambahnya es ya. Yes. Goes. Nah, itu Yes. antara s sama es itu apa karena huruf vokal atau Oh gimana iya. ya? Kapan kita menambahkan es gitu ya? Kapan kita menambahkan es? Oke. Ini ya sorry ya saya taruh di space yang agak kosong, cuman agak tempatnya nggak pas ya, cuman sorry ya. Jadi tambahan es itu kita tambahkan ketika kata kerjanya, oke, ketika kata kerja verbnya berakhiran huruf SS ya, SS, SH, CH, X, Y, O. Nah, jadi ketika berakhiran SS, SH, CH sama X sama X, Y, O, itu kita ditambah ES. Selain itu semuanya tambah S aja. Karena go itu kan berakhiran O ya, ya berarti goes tulisannya ya. Bacanya goes. Gitu. Tapi selain itu tinggal tambah S aja. Oke, Bro Maulana? That's it. Oke. Itu ya, teman-teman. Itu adalah verbal sentence. Kalimat di mana di dalamnya ada kata kerjanya ya. Subjeknya melakukan sesuatu berupa verb ya, kata kerja. Beda sama yang nominal sentence ya. Kita sekarang masuk ke nominal sentence. Nominal sentence itu artinya adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Berarti menggunakan apa dong? Ya menggunakan kata selain kata kerja. Ya entah itu kata sifat, kata keterangan, kata benda ya. Nah pokoknya nggak ada kata kerjanya. Rumusnya positif adalah subjek. Ini tetap ya ini positif. Oke ini saya kasih tambahan aja. Oh ya ini positif ya. Positif. Ada subjek. Terus to be ya. To be itu kata bantu. Ya, jadi teman-teman akan sering ya ketemu to be. To be itu kata bantu ya. Ada is, ada am, ada are. Terus complement. Complement itu adalah pelengkap. Kalau negatif, negatifnya ya, itu negatif berarti ya subjek. To be not ya, tinggal tambah not aja. To be not. Nah, ada berarti kalau is ya is not, am not, are not, kemudian complement. Oke. Terus kalau interrogatif atau kalimat tanya, oke, kalau interrogatif kalimat tanya, to be-nya dahulukan ya. Is mr dulu, is mr duluan, terus subjek, terus complement atau pelengkap. Nah, gitu ya. Oke. Nah, terus kapan kita pakai is, kapan kita pakai am, kapan pakai are? Itu sudah ada pasangannya masing-masing ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Jadi ketika kan subjek tadi ada I, terus ada you ya. I, you, they, we, she, he, it. Nah, kan ada I, you, they, we, she, he, it. I itu pasangannya am ya. I am. You itu are, you are. They are. We are. She is. He is. Sama kalau it ya, it is. It is. Nah, jadi ada pasangannya masing-masing dan ini nggak bisa ya dibolak-balik. Misalnya I are itu nggak bisa ya. Ya I am. Gitu. You is itu nggak bisa, you are gitu. Kalau she, he, it baru pakai is, she is gitu. Oke ya. Jadi gitu ya, misalnya subjeknya I berarti ya pasangannya am, I am gitu. Kalau you ya you are. Itu kalau positif. Kalau negatif berarti ya I am not, you are not, she is not gitu. Kalau interrogatif is mr-nya taruh di depan, kita lihat subjeknya.
Kalau subjeknya itu you, ya berarti are you. Nah, gitu. Subjeknya she, berarti ya is she. Subjeknya I, berarti ya am I, gitu ya. Oke, saya kasih contoh ya. Misalnya nih, oke, I will give you example this one. Subjeknya she aja deh ya, she. Nah, dia perempuan gitu ya. She berarti pasangannya is ya. She is. Misalnya she is kata she is student ya. She is student. Oh, she is a student misalnya. Dia adalah seorang siswa. She is a student in this school. Dia adalah seorang siswa di sekolah ini. Itu kalau positif. Kalau negatif berarti dia bukan seorang siswa di sekolah ini. Berarti she is not. Nah gitu ya. She is not. Ada not-nya ya. She is not a student in this school. Dia bukan seorang siswa di sekolah ini. Kalau kalimat interrogatifnya, apakah dia siswa di sekolah ini? Berarti is she, kok pakai is? Ya karena subjeknya she. Is she a student in this school? Nah, apakah dia seorang siswa di sekolah ini? Kalau iya, yes, she is. Kalau no, no, she is not. No, she is not. That's it. Oke, everyone. Ini kalimat nominal, teman-teman. Kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Do you understand, everyone? Yes. I am under. Yes. Good, oke. Kalau sudah paham, teman-teman ya, kalau sudah jelas semuanya, if it's clear, kita akan masuk ke slides yang selanjutnya. Oke. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Di slide selanjutnya ini kita hanya menentukan apakah ini kenyataan ya, fakta atau kebiasaan gitu ya. Yang pertama, I love burger with cheese. I love burger with cheese. Aku suka burger dengan keju gitu ya. Nah, itu berarti sebuah kenyataan ya. Memang nyatanya aku suka gitu. Oke. How about the next one, everyone? She hates me and I don't know why. Kenyataan atau kebiasaan? Kenyataan ya. Good, kenyataan ya. My mom doesn't like pizza with basil on it. Ibuku tidak suka. Kenyataan. Yes, kenyataan juga ya. Basil itu kayak sayuran gitu ya. Sayuran di dalamnya gitu. Sorry, di atasnya, sorry. The Mars looks red from the space. Mars itu terlihat merah. Kenyataan juga ya, kenyataan. Oke, good, fakta, good. I make breakfast every day. Kebiasaan ya, rutinitas. Oke, rutinitas atau kebiasaan. Good. The next, they don't eat pork because they are Muslim. Real ya, kenyataan. Jadi mereka tidak makan pork. Itu apa sih? What is pork? Daging babi. Daging babi ya. Jadi mereka tidak makan daging babi karena mereka Muslim. The next one, do you like noodles? Ya, untuk menyatakan apa nih, kebiasaan atau Pertanyaan. ya, pertanyaan untuk kebiasaan atau kenyataan? Fakta. Ya, benar. Fakta ya. Fakta ya. Apakah kamu suka mie? Kalau iya ya berarti faktanya memang suka. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Ya, fakta. Oh ya. The next, does your dad drink coffee? Fakta. Esko. Kenyataan. Iya, kenyataan juga ya. Oke. Oke, Kebiasaan juga. Kebiasaan juga. Kalau dalam positif bisa jadi kenyataan, bisa jadi kebiasaan. That's it ya. Karena kalimatnya interrogatif, masih pertanyaan ya. Jadi ya menanyakan sebuah fakta, kenyataan. Oke, ini verbal sentence ya. Sekarang kita masuk ke nominal sentence. Oke, I am a doctor.
Fakta, kenyataan, fakta atau kebiasaan. I am a doctor. Fakta. Nah, good. They are angry. They are angry. Fakta. Fakta juga. She is at home. She is at Fakta. home. Fakta. Oke, fakta juga ya, dia di rumah gitu ya. Ya, she is not interested in biology. Fakta. Fakta juga ya. They are very disciplined. Kebiasaan. Kebiasaan. Fakta ya, fakta. Lo kok nggak ada kebiasaan ya? Nah, karena iya, karena bukan bukan verbal ya. Kalau verbal kan ada kata kerja yang dilakukan rutinitas. Sedangkan kalau nominal kan nggak menyatakan sesuatu yang dikerjakan ya. Berarti nggak ada yang dibuat kebiasaan. Nah, makanya semuanya adalah fakta. That's it. Oke, sampai sini clear ya teman-teman untuk simple present.